Media Korea Utara sebut Kim Jong-un bekerja tanpa istirahat dan tanpa tidur. Tak ada libur baginya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un tidak memiliki hari libur. Ia bekerja tanpa ada tanggal merah di kalendernya, termasuk untuk merayakan hari raya dan ulang tahun. Hal tersebut diungkap dalam sebuah artikel di media pemerintah Korea Utara, Z-News melaporkan. Artikel itu dipublikasikan oleh Rodong Sinmun pada Sabtu 16 Mei lalu. Rodong Sinmun mendedikasikan keseluruhan halaman depannya untuk memperingati tahun ke-8 kepemimpinan Kim Jong-un. Kim Jong-un telah menempati posisi sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara pada tahun 2011 dan pemimpin Partai Buruh Korea sejak tahun 2012. Artikel dalam Rodong Sinmun menyebut sang pemimpin yang bekerja keras untuk ekonomi, militer, dan ideologi negara. Sejak awal kalender revolusioner, pemimpin kita tidak memiliki hari libur, hari raya, ataupun ulang tahun. Artikel Rodong Sinmun juga menyatakan bahwa Kim Jong-un melakukan jadwal pekerjaannya tanpa tidur, tanpa istirahat, dan dengan intensitas kerja yang tinggi pada saat itu. Artikel tersebut memfokuskan pada kebijakan Kim Jong-un yang menyatakan bahwa ia tidak ragu untuk menghukum mereka yang menyalahgunakan posisi mereka. Artikel resmi dalam surat kabar resmi Komite Sentral Partai Buruh Korea juga mengatakan, partai kami dan menyusun dan menerapkan semua kebijakan, telah memprioritaskan masyarakat atau manfaat rakyat dan telah melemparkan tongkat besi tanpa ampun kepada siapapun. Mereka yang melanggar manfaat rakyat dengan kekuasaan menyalahgunakan birokratisme dan korupsi. Proyek-proyek bintang negara dalam beberapa tahun terakhir seperti kota-kota modern, fasilitas budaya, sekolah, dan rumah sakit semuanya dimuat untuk masyarakat dan bukan kelas istimewa, tulis artikel itu. Artikel itu juga memuji kecintaan Kim Jong-un kepada orang-orang dan kebesaran pemimpin meskipun kesulitan negara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 8 tahun terakhir. Harian itu juga mengatakan bahwa kekuatan musuh memberikan tekanan intensitas tinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya kepada Republik Rakyat Demokratik Korea. Mereka juga mengklaim bahwa tekanan seperti itu menjadi lebih buruk ketika pemimpin tertinggi saat ini menggantikan ayahnya Kim Jong-il setelah kematiannya. Sementara itu, Kim Jong-un kembali tak terlihat selama lebih dari 2 minggu. Diturunkannya lukisan ayah dan kakek di alun-alun utama kota Pyongyang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Kim Jong-un. Seperti yang diberitakan Tribun News sebelumnya, lukisan kakek Kim Jong-un yaitu Kim Il-sung dan ayahnya Kim Jong-il diturunkan di area potret di alun-alun utama kota Pyongyang di Korea Utara. Dilansir dari NY Post, penurunan kedua lukisan itu dikabarkan karena akan dilakukan renovasi besar-besaran. NK News mengabarkan dari apa yang tertangkap citra satelit, dek observasi utama yang digunakan oleh Kim untuk menonton parade militer di lapangan Kim Il-sung juga dihancurkan. Terakhir kali area potret di alun-alun diubah pada 2012. Saat itu, lukisan Kim Jong-il yang tersenyum ditambahkan setelah ayah Kim Jong-un itu meninggal. Renovasi di alun-alun tampaknya merupakan bagian dari rencana untuk menjadikan Pyongyang tuan rumah perayaan peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh Korea. Peringatan itu diadakan pada 10 Oktober. Gambar-gambar satelit resolusi tinggi menunjukkan sebuah atau derek besar di dekat area pengamatan di mana para pejabat senior biasanya menonton parade militer, di mana sisi barat alun-alun tertutup untuk lalu lintas kendaraan. Pada bulan Desember, Kim mengonfirmasi bahwa dunia akan menyaksikan senjata strategis baru yang akan dimiliki oleh DPRK dalam waktu dekat. Beberapa pengamat berspekulasi bahwa senjata itu akan dipertontonkan dalam acara 10 Oktober mendatang. Tetapi analisis lain berspekulasi Kim mungkin merujuk pada kapal selam rudal balistik yang mungkin sudah selesai dan siap uji sebelum parade. Pada hari Jumat, sumber-sumber diplomatik mengatakan kepada outlet berita bahwa masih belum jelas apakah orang asing diperbolehkan menyaksikan acara peringatan tersebut.
Kim Jong-un diklaim keturunan dewa, ini faktanya. Setiap warga negara Korea Utara dibekali dengan pelajaran yang mengkaji kehebatan pemimpin negara mereka Kim Jong-un. Kim Jong-un telah pandai mengemudi sejak usia 3 tahun. Menjadi warga negara dan tinggal di negara yang pemimpinnya menganggap dirinya Tuhan sangat sulit. Sebab sebagaimana penduduk warga negara Korea Utara tidak memiliki suara dan tidak bisa menentukan pilihan sendiri. Bahkan untuk kurikulum mengajar pun sudah diatur oleh pemimpin yang diktator, sehingga seorang guru hanya dapat menjalankan tanpa menimbang terlebih dahulu. Kim Jong-un rupanya menyuruh guru-guru Korea Utara mengajarkan mata pelajaran yang menarik dan tidak ada di negara lain. Kepada murid-murid sekolah, guru harus menanamkan jika Kim Jong-un adalah sedari kecilnya adalah anak ajaib dan sakti mandraguna. Kim dapat mengemudi pada usia 3 tahun dan memenangkan perlombaan perahu perusiar atau pesiar di usia 9 tahunan. Jaringan televisi YTN Korea Selatan melaporkan bahwa Korea memiliki fakta sejarah itu yang tercatat di kurikulum sekolah. Para guru di sekolah menengah seluruh negeri harus mengajarkan pelajaran yang bertuju kegiatan revolusioner Kim Jong-un. Anak-anak Korea Utara diajari bahwa Kim Jong-un merupakan seorang seniman yang terampil dan komposer musik. Bahkan, Kim Jong-un sudah bisa mengemudi saat usianya baru 3 tahun. Pada usia 9, Kim Jong-un memacu kepala eksekutif perusahaan kapal pesiar asing yang sedang mengunjungi Korea Utara pada waktu itu. Klaim buku-buku itu seraya menambahkan bahwa ia mengatasi peluang untuk mengklaim kemenangan. Kenyataan bahwa rezim tengah berusaha keras menjadikan Kim sebagai pemimpin diktator muda, Korea Utara mendapatkan ancaman dari banyak pihak. Salah satunya, Toshimitsu Shigemura, seorang profesor di Universitas Waseda di Tokyo, dan otoritas urusan Korea Utara mengatakan kepada The Telegraph. Di sisi lain, gaya kepemimpinan diktator Kim Jong-un tanpa libur dan ulang tahun. Rumor kematian belum sepenuhnya hilang. Meski begitu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dipastikan saat ini sedang bekerja keras. Bahkan kepemimpinannya selalu mengutamakan fokus dan kerja keras tanpa libur. Kim Jong-un tanpa libur dan ulang tahun, kata media pemerintah akhir pekan lalu seperti dilansir dari NK News, Selasa 19 Mei 2020. Surat kabar harian Partai Korut, Rodong Sinmun pada Sabtu 16 Mei mendedikasi seluruh halaman depan untuk sebuah artikel khusus yang merayakan 8 tahun terakhir kepemimpinan Kim Jong-un. Namun hal itu tak berarti istimewa bagi Kim Jong-un. Sejak awal kalender revolusioner, pemimpin kami tidak memiliki hari libur atau ulang tahun, kata artikel khusus itu. Sementara itu, Kim kembali tak terlihat di depan mata selama lebih dari 2 minggu sekarang. Rodong menekankan bahwa Kim Jong-un masih melanjutkan jadwal tanpa tidur, tanpa istirahat, dan intensitas tinggi. Artikel itu menggarisbawahi fokus Kim Jong-un pada kebijakan People First. Kim tersebut tidak ragu untuk menghukum mereka yang menyalahgunakan posisi mereka, kemungkinan merujuk pada pencopotan jabatan pada penjabatan tinggi yang korup baru-baru ini. Partai kami dalam menyusun dan mengimplementasikan semua kebijakan telah memprioritaskan keuntungan rakyat dan telah melemparkan tongkat besi tanpa ampun kepada siapapun mereka yang melanggar manfaat rakyat dengan menyalahgunakan kekuasaan, birokratisme, dan korupsi, tegas artikel itu. Artikel itu menekankan bahwa proyek-proyek negara itu dalam beberapa tahun terakhir, seperti kota modern, fasilitas budaya, sekolah, dan rumah sakit, semuanya dibuat untuk rakyat dan bukan kelas istimewa. Sambil memuji kecintaan Kim Jong-un kepada orang-orang, juga menghubungkan keagungan sang pemimpin dengan kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kondisi parah yang telah dilalui negara selama 8 tahun terakhir, seperti tekanan oleh kekuatan asing. Tekanan menjadi lebih buruk ketika Kim Jong-un menggantikan ayahnya Kim Jong-il yang meninggal. Namun, artikel itu memperingatkan agar tidak menyerahkan pada godaan pertumbuhan ekonomi gaya asing di tengah kesulitan seperti itu. Tema tersebut telah menjadi kiasan berulang dalam sebulan terakhir di media pemerintah Pyongyang. Tergoda oleh pertumbuhan ekonomi dan menyerahkan diri kepada kekuatan asing, memungkinkan kesenjangan ekstrim antara si kaya dan si miskin, dan ketidakadilan sosial adalah penyimpangan yang jelas dari ideologi sosialis
dan jalan menuju penghancuran diri. Tambahnya, solusinya adalah mengembangkan ekonomi mandiri yang menghilangkan ketergantungan impor, sehingga bisa menghindari kecenderungan untuk bergantung pada bahan asing untuk produksi barang. Tema penting lain dari artikel 1 halaman itu adalah tidak seperti ekspektasi beberapa orang. Kim tidak akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan drastis ke sistem ideologis korut. Salah satu bidang yang membuat Kim Jong-un tidak mengubah arah dan pendahuluannya adalah sektor militer. Di bawah pemerintah Kim Jong-un, kekuatan militer Korea Utara telah diperkuat, pungkasnya.